Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain resah hadapi tekanan berat. Laga kontra timnas Indonesia jadi penentu nasib di grup C. Masa depan Hernando Ari di Persebaya Surabaya. Bertahan, hijrah ke klub besar, atau menantang liga luar negeri? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain resah hadapi tekanan berat. Laga kontra timnas Indonesia jadi penentu nasib di grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekati klimaks dengan persaingan ketat di grup C yang melibatkan tim-tim besar Asia. Salah satu tim yang mulai merasakan tekanan adalah Bahrain. Meski pertandingan melawan timnas Indonesia baru dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, sudah mulai menunjukkan kekhawatirannya. Dua hasil buruk dalam pertandingan terakhir, kekalahan 0-1 dari Cina dan hasil imbang 2-2 melawan Australia, membuat posisi Bahrain terguncang. Saat ini, mereka terdampar di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan hanya mengantongi 6 poin dari 6 laga. Tekanan berat di grup C. Dragan Talajik, pelatih asal Kroasia, memahami bahwa situasi yang dihadapi timnya kini sangat genting. Dengan poin yang sama dimiliki oleh tim-tim seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Cina, setiap pertandingan ke depan akan menjadi laga hidup mati. Persaingan ini kian memanas karena jarak poin yang tipis antara tim-tim di grup C. Peluang untuk lolos ke babak berikutnya semakin sempit, dan Bahrain harus mampu menghadapi tantangan dari dua laga berat melawan Jepang dan Indonesia. Kami berada dalam situasi yang sangat sulit. Setiap pertandingan ke depan menjadi penentu, dan kami harus tampil tanpa celah. Pertandingan melawan Jepang dan Indonesia akan menjadi ujian terbesar bagi kami, ujar Talajik seusai laga melawan Australia. Bahrain kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus berhadapan dengan Jepang, yang diprediksi sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Jepang, dengan reputasi sebagai salah satu tim terkuat Asia, tetap menjadi ancaman besar meski laga tersebut mungkin tidak menentukan bagi mereka. Di sisi lain, Bahrain juga harus menghadapi Indonesia di kandang lawan, yang atmosfernya terkenal sangat sulit untuk ditaklukkan. Ancaman dari timnas Indonesia. Laga melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno diprediksi akan menjadi salah satu laga paling menegangkan dalam sejarah kualifikasi Bahrain. Stadion yang dipenuhi puluhan ribu supporter setia Garuda akan memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Talajik menyadari betul bahwa atmosfer di Jakarta adalah salah satu yang paling menakutkan di Asia. Selain itu, performa Indonesia yang semakin meningkat, terutama dengan kehadiran pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, membuat laga ini semakin sulit bagi Bahrain. Mereka memiliki pemain muda berbakat dan semangat juang yang luar biasa. Bermain di kandang Indonesia akan menjadi tantangan yang sangat berat, tidak hanya bagi pemain kami tetapi juga bagi mental seluruh tim, ujar Talajik dalam sebuah wawancara. Indonesia, yang juga masih memiliki peluang untuk lolos, diprediksi akan bermain habis-habisan di laga tersebut. Dengan dukungan penuh dari supporter yang dikenal loyal, mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit bagi Bahrain. Marcelino Ferdinand, salah satu bintang muda Indonesia, menjadi sorotan utama setelah mencetak beberapa gol penting di laga-laga sebelumnya. Peran pemain ini akan menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan Bahrain. Laga hidup mati di GBK. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia pada Maret 2025 akan menjadi titik krusial dalam perjalanan kedua tim. Bagi Bahrain, hasil imbang atau kekalahan bisa menjadi akhir dari mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kemenangan bagi Indonesia akan mendekatkan mereka pada sejarah baru, yakni kesempatan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak era modern. Bahrain, yang sebelumnya dikenal sebagai tim yang solid, kini berada dalam tekanan besar. Dalam beberapa laga terakhir, mereka menunjukkan kelemahan ketika menghadapi tekanan dari tim-tim besar. Kekalahan dari Cina dan hasil imbang melawan Australia menjadi bukti bahwa mereka masih kesulitan mempertahankan performa terbaik dalam situasi genting. Strategi Talajik untuk bangkit. Talajik, yang sebelumnya berhasil membawa beberapa klub Eropa meraih kesuksesan, menyadari bahwa kemenangan hanya dapat diraih dengan persiapan yang matang. Dia menekankan pentingnya peningkatan mental dan fisik para pemainnya. Selain itu, Bahrain juga harus memperkuat strategi taktik mereka
untuk menghadapi kecepatan dan kreativitas pemain-pemain Indonesia. Jika kami ingin tetap berada dalam jalur menuju Piala Dunia, kami harus bekerja lebih keras. Kami membutuhkan semua pemain memberikan performa terbaik mereka. Pertandingan melawan Indonesia tidak hanya soal teknik, tetapi juga soal mental, tambah Talajik. Babak penentu di Grup C. Grup C kini berada dalam situasi yang sangat kompleks. Tidak ada ruang untuk kesalahan, terutama bagi Bahrain yang posisinya sangat rentan. Apakah mereka mampu bangkit dan mengatasi tekanan dari laga-laga sisa? Atau justru Indonesia yang akan melanjutkan tren positif mereka dan membuat sejarah baru? Masa depan Hernando Ari di Persebaya Surabaya. Bertahan, hijrah ke klub besar, atau menantang liga luar negeri? Nasib Hernando Ari, penjaga gawang andalan Persebaya Surabaya, kini menjadi perhatian utama di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagai salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Indonesia, Hernando telah menunjukkan konsistensi luar biasa selama beberapa musim terakhir. Namun, kontraknya bersama Persebaya yang akan habis pada 31 Januari 2025 memunculkan spekulasi besar tentang masa depannya. Apakah ia akan memperpanjang masa baktinya di klub kebanggaan bonek, atau justru memilih langkah baru yang lebih menantang, baik di dalam maupun luar negeri? Di level internasional, Hernando sempat menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Ketangkasannya di bawah mistar dan kemampuannya membaca arah bola membuatnya diakui sebagai salah satu kiper muda terbaik di Asia Tenggara. Sayangnya, posisi tersebut mulai tergeser oleh Martin Paes, kiper naturalisasi yang tampil impresif sejak debutnya bersama timnas. Kondisi Hernando di Persebaya Surabaya juga menjadi perhatian. Cedera yang kerap menghantuinya musim ini membuat Hernando kehilangan banyak menit bermain di Liga 1. Hal ini dimanfaatkan oleh Andika Ramadhani, kiper muda yang tampil impresif sebagai pengganti. Dengan sejumlah penyelamatan gemilang, Andika berhasil menarik perhatian pelatih dan menjadi pilihan utama di beberapa pertandingan terakhir. Statistik Hernando musim ini juga menunjukkan adanya penurunan performa. Dari 5 pertandingan yang ia mainkan, Hernando mencatatkan 3 kali nirbobol dan kebobolan 2 gol. Meskipun angka tersebut tidak buruk, penurunan jumlah penampilan dan dampak cedera menjadi alasan mengapa posisinya di tim mulai tergeser. Jika tidak segera bangkit, Hernando berisiko kehilangan statusnya sebagai kiper utama Persebaya. Kontrak Hernando yang akan berakhir pada awal 2025 menjadi salah satu isu paling menarik di bursa transfer mendatang. Hingga saat ini, belum ada kabar resmi mengenai negosiasi perpanjangan kontrak antara Hernando dan manajemen Persebaya. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Hernando bisa saja meninggalkan klub dengan status bebas transfer jika tidak ada kesepakatan baru. Sejak bergabung dengan Persebaya pada Januari 2020, Hernando telah menjadi bagian penting dari perjalanan tim. Ia menjadi sosok yang dihormati oleh supporter bonek dan dianggap sebagai ikon klub. Namun, manajemen Persebaya kini dihadapkan pada dilema besar, mempertahankan Hernando dengan risiko cedera yang terus menghantuinya, atau melepasnya untuk memberikan ruang bagi pemain baru. Nama Hernando kini mulai dikaitkan dengan 2 klub besar Indonesia, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Kedua klub ini dikenal memiliki ambisi besar untuk mendominasi Liga 1, dan merekrut pemain berkualitas seperti Hernando akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat skuad mereka. Persija Jakarta, yang tengah membangun tim dengan target menjadi kekuatan dominan di kancah domestik dan internasional, bisa menjadi pilihan menarik bagi Hernando. Fasilitas latihan yang modern dan dukungan manajemen yang solid membuat klub ini menjadi destinasi yang ideal bagi pemain dengan ambisi besar. Sementara itu, Persib Bandung menawarkan daya tarik berbeda. Dengan basis supporter yang masif dan reputasi sebagai salah satu klub tersukses di Indonesia, Persib dapat memberikan platform besar bagi Hernando untuk terus bersinar. Selain itu, atmosfer kompetitif di Persib bisa menjadi tantangan baru yang menarik bagi kiper muda berbakat ini. Peluang bermain di luar negeri, menantang liga yang lebih kompetitif. Selain bertahan di Indonesia, opsi bermain di luar negeri juga menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan oleh Hernando. Beberapa pemain Indonesia telah sukses meniti karir di liga-liga Asia, dan Hernando memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak mereka. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Hernando berpotensi bermain di liga-liga yang lebih kompetitif, baik di Asia maupun Eropa. Kecepatan refleks, keberanian dalam duel 1 lawan 1, dan pengalamannya di level internasional membuatnya menjadi kandidat ideal untuk bersaing di luar negeri. Namun, untuk mencapai itu, Hernando harus membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga konsistensi performa dan mengatasi masalah kebugaran yang sering menjadi kendala.
Jika ia berhasil melakukan hal tersebut, bermain di luar negeri bisa menjadi langkah besar dalam karirnya sekaligus membuka pintu bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk diakui di panggung internasional. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus perkembangan sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.